Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel DJ Adi. Kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, di mana ini adalah tugas dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang. Di mana tugas ini adalah tugas koneksi antar materi modul 3.1. Saya Muhammad Irsadi Parista, CGP dari Kota Palembang, SMP Negeri 24 Palembang. Sama-sama kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pemikiran-pemikirannya memberikan sumbangsi yang besar terhadap dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah Patra Triloka Ki Hajar Dewantara, di mana semboyan-semboyan yang dia hasilkan itu menjadi pegangan teguh untuk guru di Indonesia. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, adalah menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan bagi siswa. Ing Madyo Mangunkarso adalah bila di posisi di tengah harus juga mampu membangkitkan atau mengugah semangat siswa. Tuthuri Handayani adalah seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Jadi dari ketiga semboyan ini, guru dituntut untuk memberikan seluruh curahan hatinya untuk mendidik murid. Baik itu saat di depan menjadi tauladan, di tengah memberikan dorongan, menggugah semangat, membangkitkan tekad siswa, dan bila berada di belakang mendorong moral kerja sehingga anak itu mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini ada tulisan atau semboyan, mengajar anak menghitung itu baik, namun mengajar mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini dijelaskan oleh Bob Talbot. Nah, di sini ada hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara, di mana apa yang menjadi keputusan kita dalam masalah yang kita hadapi dengan anak itu akan menentukan ke arah mana anak itu akan mengembangkan minat dan bakatnya. Apakah keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang baik, atau malah keputusan yang kita hasilkan akan menjerumuskan si anak. Ini ada hubungannya dengan modul yang selanjutnya, yaitu coaching. Dari tiga makna yang melekat dalam coaching, yang pertama, kita harus menjadi mitra. Hubungan coaching dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Jadi di sini kita menempatkan posisi kita dalam menyelesaikan permasalahan siswa itu bukan guru dengan murid, tetapi bagaimana kita menyetarakan diri kita guru itu sama dengan siswa, sehingga siswa akan merasakan kenyamanan, keamanan dalam mengeksplor permasalahan yang sedang siswa itu hadapi. Memberdayakan. Jadi coach menginspirasi coaching untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahannya. Di sini peran guru bagaimana tidak memberikan solusi langsung, tetapi bagaimana si guru tadi sebagai coach mengembangkan potensi apa yang ada di anak untuk menjawab permasalahan dari masalah yang sedang dihadapi. Optimalisasi. Jadi coach memastikan jawaban coachee atas permasalahannya diterapkan dalam aksi nyata. Jadi peran coaching di sini
bahwa coach atau guru memastikan apa yang menjadi keputusan dari coach atau siswa itu diterapkan atau dijalankan sehingga dapat memaksimalkan minat dan bakat atau mengatasi masalah si coach atau siswa tersebut. Dalam pengambilan keputusan, itu perlu pengetahuan tentang 4 paradigma pengambilan keputusan. Jadi selama coaching dan terdapatnya masalah pada siswa, itu kita sebagai guru harus memiliki 4 paradigma. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Jadi keputusan kita itu kita pandang adalah keputusan atau permasalahan individu dengan masyarakat. Selanjutnya ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Di sini paradigma yang kedua ini adalah dalam permasalahan itu kita bisa melihat apakah ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Jadi di sini paradigma kita adalah berperangnya antara kebenaran melawan kesetiaan. Selanjutnya adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi dari pengambilan keputusan terhadap masalah siswa yang dihadapi, itu kita bisa lihat paradigmanya apakah jangka pendek atau jangka panjang. Lebih dari itu, kita juga harus memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan. Di mana prinsip yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Jadi kita berfokus kepada hasil akhirnya. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Jadi, apakah ini melanggar peraturan atau tidak? Jadi, peraturan yang tertulis itu menjadi patokan kita. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi, yang ketiga ini adalah pengambilan keputusan dengan prinsip rasa iba atau peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Di samping 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, kita diberikan step by step langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini dibagi menjadi 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa itu nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan. Dari nilai-nilai itu kita bisa sedikit demi sedikit mengambil keputusan untuk mencapai keputusan puncak. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, itu penting. Karena semakin banyak individu yang terlibat, maka pengambilan keputusan akan semakin sulit. Jadi kalau sedikit yang terlibat, pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih ringan. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Jadi dari permasalahan siswa yang sedang kita hadapi, itu fakta-fakta apa saja yang relevan untuk kita mengambil keputusan. 4. Menguji benar atau salah keputusan yang akan kita ambil. Uji yang pertama adalah uji legalitas. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Setelah itu, kita beralih ke uji regulasi. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya,
mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Selanjutnya ada uji intuisi. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Selanjutnya adalah uji publish. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublishkan pada halaman depan dari koran dan suatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat. Yang terakhir adalah uji keputusan panutan. Membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan kita. Dari kelima uji ini, kita akan menghasilkan bagian per bagian solusi yang akan kita putuskan. Langkah selanjutnya adalah menguji paradigma benar melawan benar atau benar melawan salah dengan 4 paradigma pengambilan keputusan. Jadi kalau dia benar lawan benar disebut dengan dilema etika. Bila benar melawan salah, itu disebut dengan bujukan moral. 6. Melakukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip pengambilan keputusan tadi. Investigasi opsi trilema. Di sini, opsi trilema, apakah ada opsi-opsi lain yang belum terpikirkan oleh kita? Atau opsi-opsi di luar pemikiran sederhana kita yang mungkin adalah solusi cerdas dari menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin juga akan menjadi pilihan keputusan yang baru dari keputusan-keputusan yang mungkin tadi step by step kita mencoba merangkainya. 8. Dari 1 sampai ke 7, buatlah keputusan yang menurut kita adalah keputusan paling benar. Dan jangan lupa, langkah terakhir adalah langkah yang paling penting. Lihat lagi keputusan dan refleksi. Apakah keputusan kita ini memang sudah tepat, benar, atau bukan. Dampak dari keputusan yang diambil itu akan mengubah kehidupan murid. Apakah keputusan yang benar akan memuluskan jalan atau menjadi solusi dari permasalahan siswa, atau bisa juga mengembangkan minat dan bakat siswa itu. Dan bila keputusan kita ambil adalah keputusan yang salah, maka ini akan menjadi kegagalan kita sebagai guru yang mengantarkan siswa kita dalam jurang kegagalan dalam kehidupannya. Kesimpulannya, pengambilan keputusan hendaknya dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dengan penguatan keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik dari opsi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, konsep pengambilan keputusan yang dipelajari dalam modul ini adalah salah satu bagian dari rangkaian utuh materi-materi yang berkaitan dengan tugas guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi di modul 3.1 ini, pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam DJ Adi, berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.